Assalamualaikum, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya, tentunya masih dalam lingkup IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai integrasi sosial dan konflik sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sekarang persiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pengertian integrasi sosial, faktor pendorong integrasi sosial, faktor penghambat integrasi sosial, bentuk integrasi sosial, contoh integrasi sosial, pengertian konflik, faktor pendorong konflik, dampak positif konflik, dampak negatif konflik, contoh konflik sosial, dan yang terakhir yaitu cara menangani konflik di dalam masyarakat. Sebelum mempelajari materi lebih jauh, terlebih dahulu kita ketahui tentang pengertian dari integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda seperti perbedaan kedudukan, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, dan nilai sosial. Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki banyak sekali jenis suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan perbedaan-perbedaan lain. Melihat keadaan ini, maka Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda, tapi tetap satu jua yaitu Indonesia. Dengan melihat keadaan ini, adanya toleransi menjadikan interaksi sosial di antara masyarakat berjalan dengan lancar dan tumbuhnya integrasi sosial di dalam masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian dari integrasi sosial, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang memiliki homogenitas yang rendah, maka integrasi sosial akan mudah tercapai. Namun, apabila homogenitas dalam masyarakat tinggi, maka integrasi akan berjalan dengan lambat karena terdapat faktor penghambat di dalamnya. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial, sebab dalam proses integrasi sosial membutuhkan penyesuaian di antara anggota kelompok. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya dalam proses integrasi. Selain akibat adanya perbedaan letak geografis, mobilitas geografis juga terjadi sebab adanya kepentingan atau kebutuhan ekonomi yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Perbedaan letak suatu daerah mengakibatkan ketersediaan atas pekerjaan, bahan baku, sumber daya alam, sumber daya manusia juga berbeda. Hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Inilah penyebab adanya mobilitas geografis. Yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi dalam masyarakat, maka semakin cepat pula integrasi sosial anggota dalam masyarakat akan tercapai. Integrasi sosial juga dapat terjadi jika terdapat toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap positif terhadap kebudayaan lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, keamanan dalam unsur-unsur yang berkuasa, amalgamasi atau perkawinan campuran, musuh bersama dari luar. Hal inilah yang menjadikan integrasi dapat terwujud dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama yaitu tingginya heterogenitas masyarakat atau kelompok. Yang kedua yaitu negara yang luas seperti negara kepulauan. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah atau kebudayaan tertentu menjadi terisolasi. Yang ketiga yaitu ancaman dari dalam ataupun luar wilayah. Dan yang keempat yaitu pembangunan yang tidak merata. Serta yang terakhir yaitu perasaan in-group yang berlebihan. Hal ini menyebabkan munculnya etnisentrisme yang berlebih. Kemudian bentuk integrasi sosial.
Yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk mempersatukan masyarakat. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk sebab adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat yang terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu integrasi koersif, di mana integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Setelah mengetahui pengertian, faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk integrasi sosial, selanjutnya akan disediakan video mengenai contoh integrasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Selamat menyaksikan, jangan lupa tulis poin-poin yang ada dalam video tersebut. Joel, pinjamlah. Sabarlah dulu. Joel, udah lama lah aku tunggu. Iya, bentar lagi lah. Bentar terus. Udah lama lah aku tunggu, dasar pada pelit. Apa pula nih dasar Batak suka ngomong kasar? Kenapa Gap? Kok murung gitu mukanya? Ya tuh, kenapa? Mas sekali aku lihat si Joel, mas aku udah nunggu dia lama main game, gak ada dikasih sama aku. Yang pada pelit. Is, nggak boleh gitu loh. Mungkin aja si Joel lagi asik main gamenya. Ya, kamu nggak boleh gitu. Joel kan juga teman kamu. Kalau dia kesepian gimana? Kan kasihan. Joel, aku minta maaf, aku gak bermaksud begitu. Iya Joel, maafin si Gabriel ya. Dia nggak maksud kayak gitu. Kita walaupun beda suku, kita nggak boleh berantem-berantem kayak gitu. Iya, aku setuju. Walaupun kita berbeda suku, kita harus saling menyayangi dan memaafkan. Itulah contoh tentang integrasi sosial. Sekarang kita akan mempelajari tentang konflik sosial. Apa sih konflik sosial itu? Konflik sosial merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diselesaikan karena kedua belah pihak memiliki tujuan, sikap, dan struktur sosial yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku seperti perlawanan baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Faktor pendorong konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu terjadi sebab sifat dasar manusia yang unik. Artinya setiap manusia yang satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Sebagai contoh, anak kembar, walaupun mereka memiliki wajah yang sama, namun pendirian dan perasaan mereka belum tentu sama. Inilah contoh dari perbedaan individu. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Manusia dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, dan berguna tidak berguna antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain pasti berbeda. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan pada beberapa hal disebabkan karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu. Yang keempat yaitu perubahan nilai yang cepat. Konflik dapat terjadi sebab adanya perubahan sosial yang cepat. Perundang-undangan merubah kebiasaan manusia yang biasanya dilakukan kajian terlebih dahulu. Hal ini supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.
Selanjutnya yaitu dampak positif dari konflik sosial. Dengan adanya konflik sosial, maka akan meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Seperti contohnya dalam peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak memperhatikan perbedaan di antara mereka, namun mereka saling bahu-membahu untuk melawan Inggris. Terjadinya konflik ini justru meningkatkan solidaritas antara anggota kelompok. Dampak negatif dari adanya konflik sosial yaitu yang pertama, retaknya hubungan antar kelompok atau individu yang bertikai. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan kepribadian individu atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Selanjutnya akan ada contoh dari konflik sosial dalam masyarakat. Perhatikan isi video dengan seksama dan catat poin-poin yang terdapat dalam video. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contract Productions. Hey. Rasain lu. Ya, sana. Huya. Saya maksa. Kantin banyak duit. Gimana? Begitu dong. Gak ada kan, Mas? Apa nih? Gak ada. Sini. Lu mau gue periksa apa yang kemarin? Tapi ada segini. Gua ada, tadi kan gua ada. Gimana aja, Mas? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Siapa kamu? Saya. Udah berapa kamu sini? Saya kesini. Kamu nyantet ya? Iya, Hah? Iya, saya mau nyantet teman saya, Mbak. Nyantet siapa? Oh, ini. Sulit. Bisa tidak, Mbak? Bisa. Tosti. Kan air suci? Iya, Mbak. Yuk.
contoh konflik sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu cara menghindari konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu dengan menghindari konflik, yang kedua yaitu dengan menyesuaikan keinginan orang lain, yang ketiga yaitu dengan toleransi atas perbedaan, dan yang terakhir yaitu dengan kolaborasi. Itulah materi tentang konflik dan integrasi sosial yang ada di masyarakat. Jangan lupa kumpulkan hasil review video yang telah kalian buat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan pernah bosan menjadi pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.